Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di pembelajaran online. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang membuat pertanyaan dan jawaban untuk menentukan informasi penting dalam teks bacaan. Dan berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, mari kita belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah belajar tentang adik Simba. Namun, masih ingatkah kamu apa itu adik Simba dan fungsi dari adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari beberapa kata tanya yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan sekarang, mari kita ulas kembali fungsi dari adik Simba. Adapun fungsi dari kata tanya adik Simba adalah yang pertama, apa. Biasanya kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu hal, peristiwa, atau benda yang terdapat di dalam teks. Yang kedua, di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Yang ketiga, kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu yang terjadi di dalam teks. Yang keempat, siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa di dalam teks. Yang kelima, mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan tertentu. Biasanya untuk menjawab kata tanya mengapa akan diawali dengan kata karena. Yang terakhir, bagaimana. Kata tanya bagaimana biasanya dipakai untuk menanyakan suatu proses atau cara. Nah, baru saja ulasan tentang adik Simba beserta fungsinya. Dan sekarang kita masuk kepada inti dari pembelajaran kita hari ini yuk. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu membuat pertanyaan menggunakan adik Simba untuk menemukan informasi penting pada teks bacaan. Jika kamu diberikan sebuah teks bacaan dan kamu ingin mengetahui apa saja informasi penting di dalamnya, selain daripada kamu membaca teks tersebut dengan baik, hal yang bisa kamu lakukan adalah buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba berdasarkan teks bacaan tersebut. Nah, setelah ini kita lihat contohnya yuk. Perhatikanlah contoh teks bacaan berikut ini. Di sini ada suatu teks bacaan yang berjudul penyakit akibat polusi udara. Dari sekian banyak kalimat yang terdapat pada dua paragraf teks bacaan tersebut, ada beberapa informasi penting yang bisa kita ketahui untuk menambah wawasan kita loh teman-teman. Kita bisa menemukan informasi penting tersebut menggunakan kata tanya adik Simba. Kata tanya yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi penting tersebut adalah kata tanya apa. Contohnya adalah apa itu polusi udara? Selanjutnya, apa penyebab polusi udara? Dan yang terakhir, apa contoh penyakit yang disebabkan dari polusi udara? Dari ketiga pertanyaan tersebut, jawabannya terdapat di dalam teks bacaan seperti yang sudah digarisbawahi pada gambar di samping. Yang mana jawaban tersebut merupakan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat lagi yuk contoh yang kedua.
Pada contoh yang kedua ini terdapat sebuah teks yang berjudul tanaman hias. Kata tanya yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi penting pada teks bacaan tersebut yaitu apa? Apa itu tanaman hias? Yang kedua, mengapa? Mengapa tanaman hias bisa dijadikan untuk mempercantik ruangan? Dan yang terakhir, di mana? Di mana biasanya tanaman hias ditaruh? Nah, seperti itu teman-teman kira-kira cara untuk menggali informasi penting pada sebuah teks. Oke deh, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita yang kedua yuk teman-teman, yaitu cara menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar tentang menjawab pertanyaan dengan baik. Jika kamu ingin menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang tersedia atau pertanyaan apapun yang kamu dapatkan, maka hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjawab dengan kalimat yang lengkap. Memang, terkadang banyak orang yang menjawab dengan kalimat singkat yang tertuju pada inti jawabannya saja. Namun, menjawab pertanyaan yang baik bisa diekspresikan dengan kalimat yang lengkap. Kita bisa mengulang dari sebagian kalimat pertanyaannya untuk menghasilkan jawaban kalimat lengkap ketika menjawab sebuah pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat contohnya yuk. Di bawah ini sudah terdapat salah satu pertanyaan berdasarkan teks di samping. Di sini ada dua perbandingan jawaban yang mana jawabannya sama-sama benar. Namun, manakah yang paling baik di antara keduanya? Ya, benar sekali. Jawaban yang paling baik adalah jawaban B. Kenapa? Karena jawaban B jauh lebih lengkap dan jelas dibanding dengan jawaban A. Mari kita simak contoh lainnya. Nah, menurutmu manakah yang paling baik di antara kedua jawaban ini? Coba ditebak teman-teman. Ya, betul sekali. Jawaban bagian A lebih baik karena jawaban tersebut lebih lengkap dan jelas. Gimana? Mudah bukan teman-teman? Nah, setelah ini akan ada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dibaca dengan baik ya teman-teman. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik. Semoga bermanfaat. Sekian dari Miss Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.